mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam kepada Rasul, di mana dalam kehidupan kita ini Allah mengingatkan kita waktu adalah sesuatu yang sangat menentukan kehidupan seseorang. Orang kaya, orang miskin, pejabat, raja-raja, rakyat biasa, semua diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Allah tidak membedakan waktu yang diberikan kepada kita masing-masing. Maka kalau orang barat mengistilahkan teman pedang, ilm kata tahu kata kalau nggak mampu kamu menaklukkan waktu maka kamu akan ditaklukkan oleh waktu. Mana waktu berjalan yang begitu cepat, seakan-akan 1 tahun itu 1 bulan, 1 bulan itu seakan-akan 1 minggu, 1 minggu seakan-akan 1 hari, dan 1 hari itu adalah seakan-akan 1 jam. Begitu cepatnya berjalan waktu yang kita lalui. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wal asr, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusr, manusia berada dalam kerugian. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, raja-raja rugi, pejabat rugi, rakyat biasa rugi. Meskipun kita sudah mengejar waktu dan kita efektifkan dalam hal-hal perkara duniawi, perkara materi, perkara kesenangan, dan juga kebahagiaan yang senantiasa kita kejar, namun kita masih rugi dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada 2 golongan manusia yang beruntung, sukses, tidak rugi. Maka apakah kita sudah tergolong pada golongan tersebut, di mana waktu-waktu kita gunakan untuk beramal soleh. Seakan-akan kehidupan kita ini adalah menanti waktu salat ke waktu salat, waktu puasa ke waktu puasa, waktu Jumat ke Jumat, waktu hari raya ke hari raya, waktu kurban ke kurban. Sehingga bagaimana kita bisa mengisi waktu-waktu tersebut tidak hanya kosong belaka. Maka Allah tegaskan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Orang-orang berimanlah senantiasa yang tidak rugi. Orang berimanlah senantiasa yang beruntung, di mana waktu-waktunya itu digunakan untuk beramal saleh. Dia bekerja untuk dunia, diniatkan untuk menafkahi istrinya, anaknya, supaya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perdagangan, melakukan bisnis, tujuannya adalah untuk bagaimana menguatkan ibadah kepada Allah dan mendidik anak-anak menjadi saleh dan salehah,
dan juga berniat nanti kalau saya jadi orang kaya akan berzakat, bersedekah, membantu fakir miskin, maka sudah banyak nilai-nilai kesalehannya. Kesalehan itu bukan hanya kesalehan individual. Kalau kesalehan individual itu adalah seperti orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin haji, rajin berzikir. Namun di sana itu ada saleh sosial, di mana orang-orang yang berbuat amal sosial kepada orang lain, gemar untuk membantu orang lain, gemar untuk menyantuni anak yatim, gemar membantu fakir miskin, dan juga gemar untuk peduli terhadap lingkungan. Itu adalah amal saleh juga. Yang mana amal salehnya sebentar lagi menghadapi pemilu kada serentak se-Indonesia 27 November ini. Kita sebagai pemilih dan juga pemimpin yang mencalonkan diri, niatkan untuk berbuat baik, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, memakmurkan rakyat, bukan hanya untuk mencari jabatan karena popularitas, karena isitas, dan juga karena untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Begitu juga kita pemilih, pilihlah pemimpin-pemimpin yang jujur, yang adil, dan juga yang bisa berbuat untuk rakyatnya, yang sayang kepada rakyatnya. Itu juga amal soleh. Kemudian seorang birokrasi yang bekerja di kantor, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, tidak korupsi jam, tidak korupsi waktu, sehingga waktu di kantor tidak digunakannya untuk bermain-main, berleha-leha, hanya di warung kopi dan sebagainya, tapi digunakannya untuk bekerja memenuhi keperluan dan juga kebutuhan yang membutuhkan di bidangnya. Seorang guru mengajar di sekolah juga akan menjadi amal saleh baginya, di mana akan mencetak kader-kader, generasi-generasi yang berilmu pengetahuan, yang berakhlakul karimah. Subhanallah, banyak jalan juang kita untuk mencari nilai-nilai ibadah, amal sosial. Bahkan pada zaman Nabi SAW, ketika suatu hari Nabi pergi ke sebuah masjid, lalu ketika sampai di masjid itu, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ainal ummal fi hadzal masjid?" Kemana marbot yang kerja di masjid ini ya sahabat? Dulu saya melihat dia menyapu di masjid ini, dia membersihkan WC-nya, dia mempail lantainya, kalau istilah sekarang ini, dia memperindah. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa, yaitu orang-orang yang mengurus rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata sahabat? Dia sudah meninggal 1 bulan yang lalu ya Rasulullah. Rasulullah ta'ajub. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, "Aina qabrahu?" Di mana kuburannya perempuan yang menyapu masjid kemarin di sini, yang mengurus masjid ini? "Hunaka ya Rasulullah." Di sana ya Rasul. Maka kena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertarik dan ta'ajub dengan amal yang dikerjakan. Dalam satu riwayat, Nabi salat fi qabri. Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kuburannya, ta'ziman, sebagai sebuah penghormatan terhadap pekerjaan yang dikerjakannya, yaitu amal saleh yang dikerjakannya selama ini, yang sangat luar biasa, yang menginspirasi orang lain, yaitu marbot masjid. Mungkin pada hari ini banyak lingkungan-lingkungan kita yang kotor, sarana-sarana kamar mandi kotor. Kadang-kadang juga perkantoran, di mana kantor
kamar mandinya kotor, dan juga tempat-tempat fasilitas umum lain di mana diperlukan di situ untuk kita melakukan amal sosial yang akan menjadi mengalir amal jariah kepada kita setelah kita tiada nanti. Maaf ya. Selamat datang kepada Serana Berampu. Teater layarnya bang. Sambil kita cerita ini lebih pagi mengisi waktu sebentar ambil ngopi pagi. Kemudian juga banyak waktu-waktu luang kita itu yang kita abaikan, yang kita anggap tidak berharga, sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua nikmat yang mana manusia tertipu kebanyakan dari manusia. Yang pertama adalah yaitu as-sihat wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Ketika kita sehat mungkin kita abaikan untuk ibadah, kita abaikan untuk bekerja, kita abaikan untuk hal-hal kebaikan. Kita hanya bermain-main, kita hanya main judi online dan sebagainya misalnya. Jadi kesehatan kita itu nanti ketika kita sakit, mau ibadah, mau salat, nggak bisa. Merugikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga waktu luang. Jadi waktu luang itu dimana tidak menunggu kita tua dulu baru kita beramal. Tua dulu baru kita sadar. Tapi mulai dari sekarang kita menunjukkan jati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bahwa kita akan berbuat amal saleh itu semenjak kita mulai awal balik. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, ada 7 golongan manusia yang mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada lindungan kecuali lindungannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakannya untuk beribadah saleh kepada dirinya, salat, jaga kewajiban-kewajibannya, menghindari dari perbuatan-perbuatan yang haram, dan juga melakukan amal-amal sosial, baik itu dalam sebuah organisasi, dalam sebuah persatuan, apalagi di era digital ini, di mana kita lebih banyak berinteraksi dengan HP, jadi sehingga waktu-waktu kita itu selalu lalai, dan juga kita banyak lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa memberi wasiat, memberi nasihat dalam kebaikan-kebaikan. Minimal kita memberi nasihat kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi soleh, menjadi baik, menjadi bermanfaat kepada orang lain, minimal kepada dirinya sendiri. Sehingga ketika azan berkumandang, minimal kita mengajak anak kita untuk sholat. Itu sudah menunjukkan dan mengajarkan kepada anak kita sebuah kebiasaan. Maka ketika dia besar nanti, dia akan terasa bahwa dulu waktu saya kecil, sering dibawa bapak saya ke masjid ini untuk berjamaah. Kebiasaan itu akan timbul dalam dirinya. Ketika anak kita malas nak sholat, begitu juga kita berwasiat pada teman-teman kita yang belum lagi mau untuk salat berjamaah. Kita mengajak mereka, merayu hatinya. Abu Guru, apa? Tidak ada. Kopi dulu. Ya. Mau sekolah. Iya, ya. Iya. Jadi itu adalah salah satu dari orang-orang yang tidak merugi. Yang keempat adalah watawasau bis sabr. Senantiasa memberi kata-kata nasihat ataupun wejengan ataupun memberi sugesti dalam kesabaran.
Ada orang sakit kita jenguk, ada orang yang timpa musibah kita berlasungkawa, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar saudaraku. Ada orang yang kebakaran rumahnya kita bantu, walaupun hanya dengan sebutir telur, hanya dengan sekilo minyak goreng. Itulah sebuah kebaikan-kebaikan yang akan kita jadikan menjadi soleh dan juga mengisi waktu-waktu kita untuk menjadi amal-amal kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja live kita pada pagi ini, semoga bermanfaat. Kepada pemirsa yang lebih kurang saya mohon maaf. Bukan mengajari tapi adalah untuk saling menasihati, mengisi waktu-waktu kita yang luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.